Oke. Selamat sore teman-teman sekalian. Nah, karena corona maka kita akan menyelenggarakan kelas dengan cara seperti ini. Tapi hari ini saya akan membahas tentang beberapa strategi dalam reading karena sebagian besar hampir berapa? 75% soal dalam bentuk reading. Jadi ini maha penting. I would like to share some reading strategy. Sebelumnya, halo everyone. Halo. Halo. Ya. Ya, ini saya Ya, Bu. membahas tentang sedikit Halo. teori reading. Yang pertama adalah passage organization. Jadi bagaimana teks itu diatur dalam sebuah teks. Kemudian dia tujuannya apa dan seterusnya. Kemudian ada pronoun reference, yaitu pertanyaan tentang pronoun. Misalnya, what does he refers to, what do they refers to, something like that. Kemudian ada implied question, yaitu pertanyaan yang harus dimengerti secara keseluruhan dan dia tidak eksplisit ada di teks. Kemudian finding main idea ini yang selalu ditanyakan. And then the last one is guessing preceding and following paragraph. Ini mungkin tidak ada, karena ini sebenarnya pertanyaan kesimpulan. Kemudian the next is finding main idea itu bentuk pertanyaannya adalah what is the main idea, what is the topic of the passage, what is the purpose, and then what is the best subject, and then what is the best title. Semuanya tentang main idea itu pertanyaan-pertanyaan yang berat. Gitu. Nah, main idea kebanyakan itu selalu diletakkan di depan sendiri. Main idea itu hampir semuanya atau sebagian besar itu diletakkan di depan atau di awal teks atau passage. Ya. Dan ini passage organization. How is the information in the passage organized? Then what type of information is included in the paragraph? And then the paragraph contains information on blah blah blah. Ditanya Mbak Wi tadi. So, kemudian the next one is seperti yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu pronoun inline refers to blah blah blah. What does the pronoun blah 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 inline blah 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 refers to? Then the pronoun inline can be replaced by and so on. Ini bentuk-bentuk pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan ini jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan yang mudah. Kenapa? Hanya mengidentifikasi saja. Menemukan biasanya ada di sebelumnya, di kalimat-kalimat atau kata. Kemudian ini implied question. Implied question. Untuk pertanyaannya adalah tadi ini kan satu soal kosong. Not blah blah blah. Nah, perhatikan kata-kata not true, correct. Berapa soal kalau sama berarti kira-kira 10 atau 15 soal ini ya kok. Oke, begitu ya. Karena ini kok ternyata ada yang agak menghemat. Implied in the present. Nah, kalau memang kurang nambah ya. Invert that it can be concluded. Semuanya itu ada tapi sama bacanya lemah. Ayo di atasnya membaca dan masuk gini sama. Kangelan, itu lembaran sini ya. Lembaran kan ya. Lembaran kayak narik ini. Padahal lembaran sebelahnya kan itu ini. Ya, nomor. Dan yang terakhir adalah vocabulary question. Ini asking about synonym atau dengan kata lain similar in antonym, yaitu opposite in meaning. Soalnya di bawah ini. Terus kemudian asking about derivation. Derivation itu part of dia bentuknya apa? Bisa verb, noun, adjective, adverb. Memikirkan sampai nanti mesti bukunya kan gini ya. Tangan di bukunya ini kan. Ya. Ini kompas nanti. Saya ini sekilas tentang reading tradisional.
ini kan sih. Bentar. Angel yang gitu tambah. Nah, untuk ngobrol, tapi lah sampai mau ya. Saya nggak punya soal, Pak. Saya nggak tahu kalau videonya sampai mana. Baik. Nah, berikutnya adalah UN itu ada dua bagian. Yang pertama listening, yang kedua reading. Nah, di bagian listening ada 3 bagian, ada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah interpersonal dialogue. Nah, kisi-kisinya atau yang sering muncul adalah pertanyaan-pertanyaan tentang congratulating, offering help or services, asking for information, asking for attention, showing attention, expressing supposing, criticizing, asking for or giving facts and denying facts, and then asking for and starting opinions, expressing plans, intentions, purpose, apologizing, asking for and giving information, agreement and disagreement, asking for and giving information about self-identity, and the last is asking for and giving items. Bagian duanya ini memilih give the best response. Jadi nanti akan ada dialog. Nah, di akhir dialog itu mana kalimat atau ya mana statement yang sesuai dengan dialog akan dibacakan. Ada 5 pilihan jawaban. Jadi yang 4 pilihan jawaban. Nanti didengarkan 1 dari 4 pilihan itu akan melengkapi dialog yang kosong seperti itu. Nah, isinya complimenting, expressing hopes and wishes, telling surprise or news, asking for and giving suggestions, and then expressing encouragement, expressing feeling, and then expressing unbelievable response, expressing sympathy, expressing satisfaction, and invitation. Kemudian yang bagian 3 itu guessing picture. There are some pictures that you have to select. Jadi ada beberapa, biasanya dalam bentuk monolog yang mendeskripsikan tentang gambar. Terus bagian 4 itu berisi tentang monolog. Nah, monolog ini untuk 2 atau 3 pertanyaan. Halo, ya. Oke. Jadi apa namanya? Yang bagian 4 itu berisi monolog. Nah, monolognya itu dalam bentuk deskriptif, teks, kemudian recounts, bisa juga news item, naratif, kemudian report, procedure, and exposition. Nah, kalau kalian mau mencoba, itu ada link di situ, source-nya di aza.net, bla bla bla. If you want to, I will share it with you through WA. Misalnya nanti akan bisa dicoba-coba gitu ya. Bisa dicoba atau bagaimana, terserah. Jadi nanti itu ada source-nya. Kemudian itu bagian yang listening part. The next one is reading. Nah, di reading itu ada short functional text yang berisi announcement, invitation, sama advertisement. Saya rasa tidak terlalu ini ya, nanti dibahas di bawah. Kemudian yang bentuk teks written yaitu descriptive, recount, narrative, procedure, report, exposition, and news item. Grammarnya ada, itu biasanya ada di close passage berupa agreement. Agreement itu misalnya subjeknya harus sesuai dengan verb-nya. Kemudian tenses, passive, conjunctions, modals, and if, conditional if. Untuk reading, announcement itu dibagi menjadi bukan menjadi 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya itu announcement, yang harus diperhatikan adalah judulnya atau type of event. Eventnya tentang apa itu pasti akan ditulis di atas sendiri dan itu diperhatikan. Kemudian yang mungkin ditanyakan adalah data, time, place, CP atau apa namanya, contact person.
Nah, itu harus digunakan strategi scanning and skimming, jadi langsung ke yang ditanyakan yang mana. Dan invitation itu berupa yang akan ada di invitation yaitu invitee, orang yang diundang, kemudian orang yang mengundang, agendanya apa, time, place, message, additional information. Then for the advertisement ada yaitu ya tujuannya adalah untuk persuade or convince the reader to use or buy product, service, place, or job vacancy. Dan description itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah identification. What is the thing that is going to be described? Kemudian physical characteristics. The next is recount. Recount ada 3 bagian. Yang pertama orientations, itu berisi tentang settings, karakter yang ada di cerita itu, kemudian eventnya apa, dan biasanya events ada lebih dari 1 event. Dan diakhiri dengan reorientation. The next is narrative. Nah, isinya ada beberapa. Orientations, evaluations, complications, resolution, reorientation, sama coda. Coda itu bisa ada, bisa enggak. Orientation sama seperti recount, yaitu menjelaskan tentang di mana, kapan, dan siapa. Kemudian evaluation itu pertama masalah muncul atau konflik yang pertama. Kemudian begitu ada konflik, kemudian komplikasinya apa? Maksudnya puncak dari konflik. Nah, setelah konflik terjadi kemudian memuncak, nah diakhiri dengan resolution. Penyelesaiannya seperti apa? Next is reorientation dan terakhir dengan coda. Coda ini bisa ada, bisa tidak. Sebentar, saya akan mengecas dulu. Sebentar. Ya, berapa menit, Pak? Oke, jadi begitu. Terus, ya. Berikutnya, oh iya, kalau misalnya ada ini nanti saya akan memberikan dalam bentuk file. I will share to you. Whatever. Ya, itu. Nah, sekarang karena kita sudah selesai dengan reading strategies dan sekilas tentang reading dan listening di teks yang akan muncul di UNAS, kita lanjutkan dengan pembahasan soal. Baik, saya akan memulai dengan membahas soal. Bentar. Tolong teman-teman di rumah, karena kalian sudah dibagi soalnya, saya rasa mari kita kerjakan bersama-sama tentang how to answer those questions. Oke. Nah, ini dimulai dengan kalau dari reading strategi tadi ada beberapa, yaitu ada beberapa bentuk bentuk pertanyaan yang akan selalu ditanyakan, yaitu tentang vocab. Nah, ini dimulai dengan vocab dulu. Caranya adalah dengan
Yang pertama, selalu digarisbawahi kata mana yang ditanyakan. Dalam hal ini katanya adalah disaster. Disaster. Nah, ini di dalam teks di mana kata disaster ini muncul. Itu berada di last paragraph, yaitu ini. The upshot is many natural disasters are really only disaster from the point of view of people who don't respect nature in the first place. Nah, kira-kira kata apa yang sesuai atau yang hampir mendekati arti dari disaster? Ini ada kata-kata danger, kemudian destroyer, and then philanthropy, and then trouble, wickedness. Trouble. Kira-kira kata yang tepat adalah Trouble. bisa untuk jawab. Disaster means here. Trouble. Danger. Oh. Is the danger because the disaster is not only a trouble, it is give some potentials to make or to have danger in it. Then it was all the decades of extinguishing fire. Kata extinguish itu the opposite. Opposite itu berarti lawan kata atau antonim. Di antonim. Semua yang arti A itu burning. Burning itu, what is burning? Membakar. Membakar. Okay. And then death, mati. Kematian. Kemudian getting, mendapatkan. And then interesting, Menarik. dan living, itu meninggalkan. Nah, kira-kira yang artinya ini kata apa? Yang berlawanan dengan kata extinguish. Fire itu api. Nah, kira-kira extinguish itu diapain apinya? What happened to if there is fire, what should dimatikan atau dinyalakan? Nah, pasti dimatikan. Extinguish itu mematikan atau memadamkan api. Tapi, apakah ada di jawaban A, B, C, D, E ini yang berlawanan dengan mematikan? Ada menyalakan, burning. Berarti burning. Baik, karena yang lain sangat tidak penting. Okay, the next one. The text mainly tells us about. Kalau sudah pertanyaan mainly, berarti itu dari awal kalimat. Diperhatikan di awal kalimatnya. Beware of your impact on environment around you and the fact that you are the environment. Jadi, apapun yang dilakukan oleh kita itu pasti akan memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dunia. Jadi harus hati-hati. Everything we do to environment around us, whether destructive or creative, will eventually be reflected in that environment. Jadi apapun yang menuai adalah lingkungan. Berarti dari pernyataan di paragraf pertama, mana jawaban yang pas adalah A. Human arrogance. B. Natural disaster. C. Reminding us to be aware. Itu dia. Intinya to be aware of the impact of our activity toward the nature and the best way to avoid the natural disaster or the impact of natural disaster. The answer is B. B. Are you sure? Ini bukan natural disasternya, tapi bahwa kita itu harus we have got to do something so that it will not affect the nature. So it is more on C.
reminding us to be aware. Jadi kita tuh harus Okay. jadi gitu ya. Waspada, sorry. Kemudian 19. What is the purpose of the scientists and engineers by building hydroelectric dam? Langsung dicari kata-kata ini. Kata-kata kuncinya adalah hydroelectric dam. Jadi itu kata kunci yang harus kalian lihat di atas. Nah, coba di atas diperhatikan kata-kata purpose and hydroelectric. Itu tujuannya apa? Ini. Nah, ini. As one more quick example, consider large hydroelectric dams and the issue of flooding. American scientists and engineers promise that would end flood downstream, produce clean energy, and lead to a healthier environment. Nah, berarti tujuan dari pembangunan dams itu apa? Itu untuk A, B, C, D, E. Tujuannya adalah untuk karena sangat jelas tadi ya. Would end flood downstream, produce clean energy to healthier environment. The answer is C. Okay, they would end floods downstream. Ini kalau ini jelas karena sangat kelihatan ada di paragraf ketiga. Ya, ini teks yang pertama dan ini bentuk teksnya apa? Apakah ini ya? Apakah ini argumentatif atau report atau apa? Report. It is a kind of report. Next, 20. Okay. I think it is a different text. Sekali lagi yang harus jangan pernah